يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berada di akhir bulan Zulqa'dah. Artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan baru yang masih bulan suci, bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Sesuai namanya, bulan ini secara bahasa terdiri dari dua kata, Zu dan Al-Hijjah. Zu artinya adalah pemilik. Zu dalam bahasa Arab artinya adalah pemilik. Seperti Zulqarnain, Zulyadain. Zu artinya pemilik. Adapun Zulqarnain, qarn itu adalah apa itu qarn? Tanduk. Zulyadain, ada sahabat Nabi yang dijuluki dengan Zulyadain, memiliki tangan. Kemudian Zulhijjah, Al-Hijjah artinya haji, artinya pemilik haji, pemilik bulan haji. Kita berbicara tentang Zulhijjah. Dinamakan bulan Zulhijjah karena orang Arab sejak zaman jahiliyah, zaman kejahilan, sebelum datangnya Islam, di mana tersebar kesyirikan, orang menyembah berhala. Akan tetapi yang sangat menakjubkan bahwasanya sejak zaman jahiliyah kaum musyrikin melakukan ibadah haji di bulan ini dengan tata cara mereka. Tatkala itu orang Arab melakukan ibadah haji sebagai bentuk pelestarian bagi agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun beberapa hari khusus di bulan Zulhijjah, dan hari-hari ini memiliki nama khusus yang sering kita dengar, di antaranya adalah hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian disebut juga Yaumul Arafah atau Yaumu Arafah, hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini puncak haji. Puncak haji, yaitu orang berkumpul di padang Arafah. Kemudian Yaumun Nahar, di dalam bulan Zulhijjah juga ada hari yang dinamakan dengan hari An-Nahar, yaitu hari menyembelih. Tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Baik.
para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan-keutamaan bulan Zulhijjah, yang pertama bahwasannya bulan Zulhijjah ini merupakan bulan suci. Kita sudah sebutkan tadi, di antara 4 bulan suci. Kita sering ulang ini dan kita sering sebutkan dalilnya di dalam surat At-Taubah. Sesungguhnya Allah memiliki 12 bulan dan 4 bulan di antaranya adalah bulan haram, yaitu bulan yang suci. Yaitu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Zulhijjah yang sebentar lagi kita akan memasukinya insyaallah taala, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Wal fajri walayalin ashar. Ya, Allah bersumpah demi waktu fajar dan demi layalin ashar, malam yang 10. Dijelaskan setiap Allah bersumpah dan Allah bebas bersumpah dengan makhluknya, itu hak Allah. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah, demi Allah. Tidak boleh bersumpah dengan makhluknya. Kalau makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk atau selain Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah walayalin ashar. Ya. Dan malam yang 10. Setiap Allah bersumpah dengan makhluknya itu menunjukkan keagungan makhluk tersebut. Di sini Allah di ayat pertama Allah bersumpah dengan demi waktu fajar. Menunjukkan keutamaan waktu fajar. Allah bersumpah dalam surat yang lain wadduha. Itu menunjukkan tentang keutamaan waktu duha. Wasyamsi, demi matahari. Itu menunjukkan keagungan matahari dan seterusnya. Dan di sini Allah bersumpah wal fajri walayalin ashar. Demi waktu fajar dan Allah bersumpah dengan layalin ashar. Malam-malam yang 10. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 10 malam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Apa maksud walayalin ashar? Ya, 10 malam itu apa? Malam yang mana begitu? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan walayalin ashar adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama, kata para ulama, yang dimaksud dengan walayalin ashar adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang kedua, pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan walayalin ashar adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian pendapat yang ketiga adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Apa? Bulan Al-Muharram. Adapun yang rajih, insyaallah, yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 hari pertama atau 10 hari adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini berdasarkan dalil tentunya
Ya. Yang di antara dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, innal ashru al-adha wal witru yaumu arafah wa syafa' yaumun nahar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 al-adha, yaitu bulan Dzul Hijjah. Yang dimaksud dengan ganjil adalah hari Arafah, tanggal 9 Arafah. Dan yang dimaksud dengan genap yaitu Yaumun Nahr, yaitu hari yang genap. Ini dimaksud adalah hari Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah, dengan disebut dengan Yaumun Nahr, hari menyembelih. Karena kaum muslimin menyembelih hewan kurban mereka kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Kemudian di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, hadisnya sangat masyhur, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para jamaah, akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat penting, ya, menjadi dasar bagi kita untuk beramal lebih giat di bulan Dzulhijjah. Ya, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Seseorang apabila mengetahui sebuah ilmu dan dia amalkan, insyaallah khair, ya. Berbeda orang yang tidak mengetahui keutamaan bulan tertentu, waktu tertentu, maka waktu yang berjalan ini bagi dia sama semua, tidak ada motivasi. Maka kita selayaknya yang belajar sebagai penuntut ilmu itu menjadi orang yang terdepan untuk mengamalkan ilmu tersebut, menghidupkan sunnah. Besar pahalanya bagi seseorang yang beramal tatkala orang lain ghaflah, tatkala orang-orang dalam keadaan lalai. Otomatis lebih berat bagi kita untuk melaksanakan hal tersebut, karena hawa nafsu kita mendorong kita untuk meninggalkan hal tersebut. Tapi tatkala kita berusaha meniatkan dalam diri kita, ikhlaskan Allah beribadah, menghidupkan sunnah, insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah adalah hadis yang akan kita bacakan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika bi syai'. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW beliau bersabda yang artinya, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Artinya 10 awal Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang Allah cintai. Kalau Allah sudah mencintai sesuatu, berarti itu baik. Itu adalah sesuatu yang afdol, yang utama, yang kita berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang Allah cintai. Bukan sebaliknya. Kita malah melanggar Allah, bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita malah mengerjakan sesuatu yang tidak Allah cintai. Kita malah mengerjakan sesuatu hal yang Allah tidak ridhai, yang Allah murkai.
itu artinya kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Kebaikan 10 awal Zulhijjah itu apa lebih baik? Apakah atau jihad itu bisa mengalahkan kebaikannya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, iya, lebih baik daripada jihad fi sabilillah. 10 hari Zulhijjah itu lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Bayangkan jihad fi sabilillah. Ibu tahu perang Khaybar itu berapa hari Rasul bersama sahabat? Berapa? Kita mungkin tidak terbayangkan. Terlebih kita yang mungkin kurang membaca tentang sejarah Nabi SAW berjihad. Menyebarkan agama Allah. Kita mungkin menganggap enteng. Karena kita sekarang tidak menemui jihad fisabilillah. Kalau berbicara sholat kita tahu. Bagaimana sholat malam. Kalau kita berbicara tentang puasa. Kita tahu rasanya berpuasa. Kita berbicara tentang ibadah haji. Mungkin di antara kita sudah merasakan bagaimana ibadah haji. Tapi ini amalan yang paling tinggi dalam Islam, jihad fi sabilillah. Nyaris belum ada di antara kita yang mungkin langsung merasakan jihad fi sabilillah. Sangat jarang. Itu amalan yang sangat berat, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengeluarkan harta untuk ibadah. Akan tetapi yang dikorbankan adalah harta dan jiwa raga. Darah kita korbankan untuk supaya kalimat la ilaha illallah itu tetap tinggi. Perang Khaybar, Nabi itu keluar dari Madinah ke sebuah tempat namanya Khaybar. Sebulan lebih, Ibu. Baru Nabi dan para sahabatnya itu pulang. Alhamdulillah menang. Bayangkan. Tidak main-main jihad itu. Bukan sehari 2 hari, sepekan 2 pekan. Kata Nabi SAW, 10 awal Zulhijjah itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Kata Nabi SAW, illa, kecuali rajulun kharaja binafsih wa malihi. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya. Wa malihi, dengan hartanya. Walam yarji', dan dia tidak kembali ke rumahnya min dzalika bisyai', dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Seorang ini jihad di jalan Allah dengan membawa hartanya dan jiwanya dan dia mati syahid. Rawahul Bukhari. Ini hadis yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas tentang keutamaan apa, Ibu? Keutamaan apa, Ibu? 10 awal Zulhijjah. Jangan nanti saya udah panjang lebar membaca hadis ini kemudian nggak tahu apa itu yang dibahas tentang hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas. Kita jadikan landasan dan dalil agar kita semakin termotivasi untuk beramal. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah beramal kecuali dengan dalil yang sahih. Tidak asal beramal. Ya. Karena kita ingin amalan kita itu apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makbulah. Dan tidak mardudah, yaitu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu bahwasannya beramal di 10 awal Zulhijjah itu diperintahkan. Ada contohnya, ada dalilnya,
maka kita harus ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita beramal di hari-hari tersebut. Nanti kita akan bahas apa saja amalan yang dapat kita lakukan di 10 awal Zulhijjah itu. Kita akan sebutkan amalan satu persatu dan dalilnya, sehingga kita tidak beramal tanpa dalil. Kemudian setelah kita tahu dalilnya, kita amalkan dan kita ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, "Wa idza kana ahabbu ila Allah fa huwa afdal indahu." Apabila sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah, kita katakan tadi, amalan di 10 awal Zulhijjah itu dicintai. Maknanya apa? Kata beliau, maka sesuatu tersebut lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan bulan Zulhijjah adalah, ketahuilah bahwasanya Islam agama yang sempurna. Dan Islam disempurnakan di bulan Zulhijjah. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Artinya pada hari ini. Hari ini kapan, Ibu? Kata Allah, "Al-yauma", pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu para ulama sepakat bahwasannya ayat itu turun di bulan Zulhijjah. Artinya apa? Pada hari ini. Ya, yaitu tatkala haji wada. 9 Zulhijjah di Arafah, di padang Arafah. Ayat ini turun. Ya. Tentang bahwasanya Allah menyempurnakan agama Islam ini pada hari tersebut. Kemudian kita tahu bahwasanya kita nanti akan bahas pada hari ini, yaitu awal 10 Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah itu apa? Darah-darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak, ya, ketika itu. Manusia, umat Islam, ya, pada waktu itu menyembelih hewan kurban mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di antara amalan-amalan, ini fokus pembahasan kita yang menjadi inti dari pembahasan kita, apa saja amalan yang dapat kita lakukan di 10 awal Zulhijjah. Ya. Sehingga seharusnya kita tidak semangat memakmurkan waktu tersebut sebagaimana kita berlomba-lomba untuk beribadah ketika 10 akhir Ramadan. Akan tetapi hanya segelintir orang, sangat sedikit, nadiron, sangat jarang umat Islam yang benar-benar fokus, ya, beribadah di 10 awal Zulhijjah ini. Kenapa? Banyak faktornya. Ya. Mungkin salah satunya adalah suasana, ya. Yang tidak sama seperti tatkala 10 akhir bulan Ramadan. Iya tidak, Ibu? Kalau 10 akhir bulan Ramadan itu kan memang kondisinya apa? Sepakat manusia, baik yang awam maupun yang penuntut ilmu.
Dan kebanyakan di di aturan kalender kita itu sudah libur sekolah, libur kerja kebanyakan. Tapi kalau 10 awal Zulhijjah, libur apa belum? Tidak ada libur. Liburnya ketika apa? Ya hari rayanya saja, 10 Zulhijjah. Maka absyir. Gembiralah, bergembiralah bagi antum atau antuna, para ummahat yang hadir tatkala ini, yang tahu tentang keutamaan ini. Ilmu ini sangat mahal. Maka kita hidupkan mulai dari diri kita. Kemudian kita ajak anak kita, istri, suami kita, keluarga kita untuk memakmurkan. Untuk menyibukkan diri kita di waktu tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, ibadah apa saja yang dapat kita lakukan di hari tersebut? Kapan? Yaitu 10 awal Zulhijjah. Yang pertama adalah secara umum. Kita sudah bacakan tadi, memperbanyak amal. Ya, memperbanyak amalan. Kalau misalnya di luar Zulhijjah, kita biasa-biasa saja dalam amal. Tapi tatkala 10 Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah, maka kita gas lagi. Kita tingkatkan kuantitas dan kualitas amal kita, amal soleh kita. Yang pertama, memperbanyak zikir. Apa? Memperbanyak apa, Ibu? Zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terutama takbir. Tatkala masuk 10 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, maka kita memperbanyak apa? Zikir atau bertakbir. Bahasanya apa? Takbiran bahasa kita. Apa? Takbiran. Benar apa tidak itu? Benar. Dan ini yang sudah sangat jarang kita dapati. Padahal dahulunya sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar untuk takbiran di 10 awal Zulhijjah. Mereka berdua bertakbir. Kemudian yang lain ngikutin. Sahabat-sahabat yang lain di pasar ngikutin. Tapi jangan fahami ini takbir berjamaah, ya. Takbirnya masing-masing. Ya. Takbirnya masing-masing. Karena di riwayat menjelaskan sahabat itu menceritakan tentang bagaimana tatkala itu takbiran. Ada yang mengucapkan Allahu Akbar, ada la ilaha illallah. Artinya apa? Tidak dipandu dengan satu orang. Kemudian yang lain mengikuti bersama, tidak. Masing-masing sudah takbir sebanyak mungkin. Kapan waktunya, Ibu? Ya. Jadi takbiran ini tatkala di bulan Zulhijjah ada 2. Yang pertama takbir mutlak. Takbir yang tidak terikat dengan waktu. Artinya apa? Boleh takbir kapan saja. Di mana saja, kecuali tempat-tempat yang akramakumullah, yang misalkan di WC, tempat-tempat kotor, ya. Di mana saja. Selama masih dalam rentang waktu yang dibolehkan. Ya, yaitu apa? Dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah. Ingat, mulainya kapan takbir mutlak? Dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai kapan? Waktu asar. Pada tanggal 13 Zulhijjah. Sampai 13 Zulhijjah. Boleh kita takbir kapan saja. Di mana saja. Di pasar. Di dapur. Di mana lagi?
Di mall, boleh enggak? Boleh tapi mau enggak? Belum tentu. Ya. Kalau di mall ini Bu, matanya sudah lain, ya. Sibuk dengan hal-hal yang gemerlapan. Apalagi melihat cincin emas misalnya. Melihat jam tangan yang mengkilat. Ya, hilang takbir kita sudah. Yang diingat apa? Saldo di rekening. Makanya kita beribadah di tempat atau di kondisi orang-orang itu udah banyak yang lalai, itu pahalanya luar biasa. Dilipat gandakan Ibu. Dan itu sulit, begitu. Maka selama tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah, kaum muslimin disyariatkan, dianjurkan untuk memperbanyak takbir di mana saja dan kapan saja, dalam kondisi apa saja. Boleh sambil berjalan, boleh. Boleh sambil ngapain? Berkendaraan, sambil nyetir motor, nyetir mobil, ya, jalan kaki boleh. Sambil bekerja, ibu-ibu nyuci piring. Atau masak, betul, supaya masakannya tambah enak, ya. Karena dia ingat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la walillahil hamd. Sambil duduk boleh, ya. Sambil berbaring boleh. Dan di mana saja. Bagi yang kerjanya misalkan di kantor, di kantornya dia bertakbir. Bagi yang petani mungkin di ladang dia bertakbir, boleh. Saat petani kan kotor, lumpur kan gak najis. Keringat kan gak najis, gak masalah. Apa rupanya? Gak ada masalah, takbir. Ya. Di masjid, di sekolah dan yang lainnya. Kemudian ada takbir, itu yang pertama tadi, takbir mutlak. Yang kedua takbir muqayyad. Muqayyad itu terikat waktunya. Terikat waktunya. Yaitu takbiran yang terikat waktu pelaksanaannya, yaitu setiap selesai sholat fardu, yaitu setiap selesai melaksanakan sholat wajib atau fardu. Kapan takbiran ini dimulai? Yaitu sejak setelah sholat subuh. Ana ulang, takbiran ini dimulai sejak ba'da as-subuh, setelah sholat subuh, setelah sholat fajar, tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai setelah asar, tanggal 13 Dzulhijjah. Sampai setelah asar, sholat 13, tanggal 13 Dzulhijjah. Ini terkait pelaksanaan takbir muqayyad yang terikat dengan waktu, yaitu dilaksanakan setiap selesai sholat wajib ataupun sholat fardu. Wallahu a'lam. Dan ini zikir yang paling utama yang kita lantunkan tatkala kita masuk ke dalam 10 awal Dzulhijjah. Kemudian di antara amal yang dapat kita lakukan selain zikir, memperbanyak zikir, yaitu kita menjalankan ibadah apa? Ya, puasa. Memperbanyak puasa di 9 hari di bulan Dzulhijjah. 9 hari awal Dzulhijjah. Memperbanyaknya. Kemudian
terkhusus di 9 Dzulhijjah bagi yang tidak haji. Tidak melaksanakan haji, maka disunnahkan dan ditekankan untuk melaksanakan puasa Arafah. Dan puasa Arafah ini Ibu lebih utama daripada puasa Asyura. Kalau Asyura itu 1 tahun saja keutamaannya, diampuni dosanya. Adapun puasa 9 Dzulhijjah, kata Nabi SAW, ya siyamu yauma Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was sanata allati ba'dah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Muslim, kata Nabi SAW yang artinya, puasa Arafah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan puasa ini sebagai penebus, sebagai penghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Dan puasa Arafah ini kekhususan umat Islam, Ibu. Puasa 1 hari, Allah ampunkan dosa kita 2 tahun. Bayangkan. Sejelas ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya ibaratnya sekarang itu, Bu? Orang kan suka hadiah, apa giveaway, apa segala macam itu. Ini Allah nih kasih promo nih. Puasa cuma 1 hari, dosa 2 tahun dihapuskan. Itu pun masih kita kadang malas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan puasa yang ini. Puasa Arafah. Itu yang berapa tadi? Amalan yang kedua. Yang pertama apa? Memperbanyak zikir. Kemudian memperbanyak puasa sejak awal Dzulhijjah, terutama pada hari Arafah. Itu yang kedua ya. Catat, puasa sejak awal Dzulhijjah, terutama pada hari Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah. Yang pertama zikir. Ya. Yang kedua, zikir itu garing takbiran. Ya. Yang kedua, puasa. Memperbanyak puasa sejak awal Dzulhijjah. Ini pentingnya kita, Bu, tahu kapan bulan Hijriah itu. Sehingga kita tahu kapan dimulainya, sehingga kita berusaha untuk memperbanyak amal seperti itu. Kemudian di antara amal, ya sebenarnya banyak ya, secara cepat saja, sedekah, ya, memperbanyak sedekah. Kemudian kalau bisa Ibu, khatam Quran, Bu. 10 hari bisa enggak khatam Al-Quran? Bisa. Berarti 1 harinya berapa juz? 3. Ibaratnya seperti ini. Setiap sholat 5 waktu, 3 lembar sebelum, 3 lembar sesudah. Insya Allah bisa itu. Ya, kalau yang ingin menghatamkan seperti itu caranya. 3 lembar sebelum sholat, 3 lembar sesudah sholat. Bisa insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ya, sehingga kita bisa menghatamkan selama 10 hari awal Dzulhijjah. Kemudian mudik. Nah, ini mudik ini bisa menjadi pahala ya, Bu. Ya, terutama mudik lebaran Idul Adha. Ya, tujuannya apa? Menyambung rahim, birrul walidain, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Ini yang ketiga.
Keberapa itu? Sedekah, hatam Quran, mudik, ya. Perbanyak sedekah, perbanyak tilawatul Quran, kemudian diantaranya adalah mudik atau birrul walidain. Kemudian di antara amal yang dapat kita lakukan yaitu ibadah haji dan umrah tentunya. Ini amalan yang agung, tapi ada kaitannya dengan istita'ah, kemampuan. Istita'ah atau kemampuan. Bisa jadi dia mampu secara harta, finansial bagus, akan tetapi fisiknya mungkin tidak bisa. Atau fisiknya bagus tapi hartanya nggak ada, ya tidak bisa, tidak wajib bagi dia. Tapi kalau terkumpul fisiknya mampu dan hartanya ada, maka wajib bagi dia untuk menunaikan ibadah haji. Yang haji itu rata-rata hampir semua amalannya itu dilakukan di bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara amal, ya, ini secara singkat saja karena waktu yang sangat membatasi kita, yaitu melaksanakan amalan yang sangat agung, yaitu sholat. Sholat apa, Ibu? Bismillah. Di tanggal 10. Sholat Id. Apa yang diragukan lagi? Astagfirullah. Ini bid'ah dari mana? Sholat apa nih? Kalau ada sholat tertentu nih. Enggak, sholat Id. Itu amalan yang luar biasa, syiar Islam. Kita akan membahas, ya, sedikit mengupas tentang pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat, ya, itu artinya secara bahasa itu ad-du'a, ya, berdoa. Adapun Id, jamak dari itu mufrad, jamaknya adalah a'yad. Wa huwa ismun lima ya'udu wa yatakarrar marrah ba'da ukhra. Yaitu a'yad, Id itu artinya apa? Sesuatu, sebuah nama yang terus kembali. Jadi dikatakan hari raya itu kenapa? Dia terus kembali setiap tahunnya. Diulang-ulang terus setiap tahunnya. Itulah arti dari kata al-Id. Yaitu kembali, ar-ruju', hari yang terus kembali. Hari itu akan terus ada walaupun kita belum tentu merasakan. Idul Adha aja belum tentu, kita bisa jadi kita wafat dulu. Tapi yang namanya Idul Adha, Idul Fitri terus kembali, terus ada. Insyaallah sampai hari kiamat. Kemudian hukum salat Id. Sama ya, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Ya, walaupun pembahasan kita karena berhubung kita akan mendekati pelaksanaan salat Idul Adha, maka lebih ke Idul Adha. Hukumnya yang rajih, ulama berbeda pendapat. Kalau anak katakan yang rajih, berarti itu ada perbedaan pendapat. Itu kias, apa ya? Ya sudah fahmul mukhalafah, difahami seperti itu. Tatkala ada kita membaca buku yang rajih ini atau tulisan ustadz yang mengatakan yang rajih ini atau perkataan ustadz mengatakan yang rajih ini, itu berarti berbicara tentang hukum fikih, pasti ada khilaf. Ya. Dan kita berusaha untuk mengambil yang rajih sesuai dalil. Ya, yang rajih hukum salat Id adalah fardu alal kifayah. Apa itu artinya? Fardu kifayah. Ya, wajib apabila wajib dilakukan. Dan tatkala ada segerombolan atau sebagian manusia atau kaum muslimin telah melaksanakan, maka gugur bagi yang lain.
Tapi tetap hukumnya adalah fardu, wajib. Artinya apa? Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang wajib. Kemudian ini perlu kita pahami bersama, apabila ittafaqa ahlu baladin, apabila penduduk sebuah negeri sepakat untuk meninggalkan salat Id, maka seluruhnya dosa. Hati-hati. Karena Nabi SAW dan khulafa min ba'dihi, setelah beliau, pemimpin setelah beliau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kanu yudawamuna 'alaiha. Mereka senantiasa melaksanakan dan tidak pernah sekalipun meninggalkan salat Id. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nabi dan para sahabat al-khulafa ar-rasyidin tidak pernah meninggalkan sekalipun. Karena salat Id merupakan syiar Islam yang zahirah, yang nampak, ya. Kemudian hukum para wanita menyaksikan salat Id. Yang rajih adalah syuhudun nisa li salatil Id mustahab. Wanita itu juga disunnahkan untuk hadir melaksanakan salat Id. Wala farqa fi dzalika baina syababah wal ajuz. Tidak dibedakan antara wanita yang masih muda maupun wanita yang tua, sama saja dianjurkan, bukan hanya boleh ya, bukan hanya mubah, tapi disunnahkan, dianjurkan untuk hadir. Bisyarat, akan tetapi dengan syarat, ya, mengenakan hijab syar'i, ya, tidak bertabarruj, tidak berias, ya, dan tidak mengundang fitnah, dan tidak memakai wewangian yang dapat menggoda lawan jenis. Dan mereka, para wanita, boleh keluar biduni zinatin, dengan tanpa berhias, dengan hiasan-hiasan. Fa in kana fi khurujihinna fitnatun haruma khurujuhun. Apabila keluarnya mereka untuk melaksanakan salat Id itu mengundang fitnah. Ana ulang, apabila keluarnya para wanita melaksanakan salat Id mengundang fitnah, maka haruma alaihin, diharamkan bagi mereka hal tersebut, bukan malah mendapatkan pahala, sebaliknya mereka mendapatkan dosa, wal iyadzu billah. Kemudian hukum khurud as-sibyan ila musallal Id. Hukum anak kecil ikut melaksanakan salat Id. Yang rajih adalah yustahab, disunahkan. Ya, bagi orang tua untuk mengajak mereka, para anak kecil, untuk melaksanakan salat Id. Wa in lam yusallu, walaupun mereka tidak salat, walaupun mereka tidak ikut salat. Wa fi ikhrajihim izharan li sya'airil Islam. Dan dengan orang tua mengajak mereka untuk keluar melaksanakan salat Id di tanah lapang, maka itu merupakan syiar Islam yang zahirah tadi, yang nampak. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan, ya, ketakwaan hati. Kemudian makan iqamati salatil Id. Di mana tempat salat Id itu? As-sunnatu an tuqamu salatul Id fi sahra. Yang sunnah adalah
dilaksanakan di tempat terbuka. Dan ini merupakan prakteknya Nabi alaihi salatu wassalam. Fi makanin wasi'in kharijul balad. Wa yakunu qariban hatta yashul 'alan nas adh-dhahab ilaih. Makan yang wasi', yang luas. Dan yang mudah dijangkau oleh kaum muslimin. Ini tempat yang ideal, yang mudah, yang luas, kemudian yang mudah dijangkau oleh kaum muslimin. Karena ada tempat yang luas tapi di hutan, Bu. Jauh kaum muslimin ke sana. Maka kita milih tempat yang mudah dijangkau oleh kaum muslimin. Maka ini juga berlaku untuk tatkala kita membuat sebuah masjid misalnya. Ya, agar kita itu memilih tempat yang ideal. Kita saya, Bu, kalau ingin membuat rumah, milih enggak tempatnya? Tanah yang kita beli itu milih enggak? Milih, banyak pertimbangannya. Tetanggalah, ya, lingkungan lah, ini banyak maling atau enggak lah di daerah sini. Ya, tatkala ana mau ke pasar dekat atau jauh, tatkala mau ke bandara dekat atau jauh, tatkala saya mau kerja jauh atau tidak dari tempat kerja. Begitu juga masjid. Ya, kaum Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Beliau tatkala hijrah, pertama kali yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba. Masjid dulu. Beliau tidak memikirkan rumah. Dan bahkan beliau menumpang dulu tatkala itu. Di salah seorang rumah sahabat. Tapi masjid tidak bisa. Beliau tentukan tempat yang strategis. Bahkan beliau yang beli tanahnya. Sahabat memberi tanah gratis, tidak mau. Beliau beli. Bayangkan. Maka di sini kita kembali kepada tempat pelaksanaan sholat id. Itu yang sunnah, yang sesuai tuntunan Rasulullah adalah tempat lapang, bukan di dalam masjid. Nanti kita bahas, boleh apa tidak di dalam masjid. Sebagian ulama memakruhkannya, kalau tanpa sebab. Tapi kalau ada sebab, boleh. Misalkan hujan, maka mau tidak mau, sholat itu dilaksanakan di masjid. Adapun tidak hujan, cuaca cerah, dan ada tempat, maka disunahkan di musola. Musola itu tempat sholat, bukan musola yang dalam bahasa kita ya. Musola itu tanah lapang untuk sholat, itu musola. Makanya kita dapati, sesungguhnya Nabi SAW dahulunya melaksanakan sholat Idain, Idul Adha dan Idul Fitri fil musalla alladhi ala babil Madinah. Nabi itu melaksanakan sholat dahulunya di mana, Ibu? Sholat Id? Di mana? Al-musalla alladhi ala babil Madinah. Yang kalau kita ke Madinah, yang pernah ke Madinah, itu pintu masuk utama ada masjid. Namanya apa? Dia bagian barat. Lebih condong ke selatan. Ada masjid namanya apa? Ghamamah. Ya. Dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Disitulah Nabi SAW dahulu dan para sahabat melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi para ulama mengecualikan bagi ahlu Makkah, bagi penduduk Makkah. Ya, bagaimana dengan penduduk Makkah? Faqala ba'dul ulama ahlu Makkah al-afdal lahum an yusallu fil haram. Yang afdal bagi penduduk Makkah adalah mereka itu salat di Masjidil Haram, li fadlil mudha'afati fi. Karena keagungan dan pahala yang didapat ketika sholat di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Di antara hikmah kenapa disunahkan sholat Id itu di dalam atau tidak di masjid atau di musola, agar kaum muslimin berkumpul ya sekali dalam setahun mungkin, atau 2 kali dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha.
ya, laki-laki dan perempuan, begitu juga anak kecil, ya, mereka berkumpul, ya, menghadapkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mensatukan kalimat yaitu ikhlas karena Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan dipimpin salatnya dengan satu imam, ya, mereka bertakbir, mereka bertahlil, mereka berdoa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah mereka itu apa? Satu hati, ya, satu tujuan, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu salat Id. Waktu salat Id adalah apabila matahari sudah naik. Idza irtafa'a asy-syams ba'da tulu'iha qadar rumh. Ya, yaitu kurang lebih 10 menit setelah matahari terbit. 10 sampai 15 menit. Adapun salat Id atau Idul Adha itu disunahkan untuk disegerakan karena kaum muslimin setelah itu hendak menyembelih hewan kurban. Adapun salat Idul Fitri itu boleh diakhirkan. Wallahu a'lam. Kemudian terkait pelaksanaan salat Id itu mungkin ada beberapa pertanyaan, ya. Apakah salat Id itu membaca istiftah? Kalau ia membaca istiftah, kapan membaca istiftahnya? Ibu, tergambar pelaksanaan salat Id 2 rakaat. Di sana ada takbir zawaid, yang pertama 7, rakaat kedua adalah 5. Pertanyaannya, apakah membaca istiftah? Membaca atau tidak? Istiftah atau iftitah sama? Membaca atau tidak? Bu, jangan takut, Bu. Insya Allah nggak suruh pulang duluan. Kalau yang bisa menjawab nanti pulang duluan. Mau, Ibu? Baca atau tidak? Ini ragu-ragu. Ini Ibu selama ini baca enggak ini? Membaca. Taib. Yang menjawab membaca, kapan dibaca? Setelah salam? Atau sebelum takbiratul ihram? Atau kapan? Bismillah. Kapan? Takbir pertama. Rakaat pertama. Takbir pertama. Takbir zawaid atau takbir apa ini? Ada 2 takbir, ya. Takbiratul ihram, dan itu di luar takbir zawaid. Kapan? Sebelum takbir zawaid atau setelah zawaid? Ibu paham enggak salat apa? Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sudah itu? Atau takbir zawaid dulu, Allahu Akbar 7 kali. Baru istiftah atau iftitah? Paham pertanyaannya? Jawabannya apa? Iya, ada khilaf. Yang rajih langsung, ya. Saya nggak paparkan pendapat ulama, tapi yang rajih dan yang pas adalah setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram. Ada juga ulama yang berpendapat setelah takbir zawaid.
Tapi yang rajih adalah setelah takbiratul ihram sebelum takbir zawaid. Jadi kita praktekkan Allahu Akbar atau kita ikut imam. Allahu Akbar, imam kita Allahu Akbar. Ya, imam baca istiftah, kita membaca istiftah. Kemudian setelah itu baru takbir zawaid yang 7 di rakaat pertama itu. Nah, ini. Dan disunahkan bagi imam untuk membaca dengan keras atau bacaannya Al-Fatihah dengan jahar. Itu tatkala salat Id. Ada pertanyaan terkait salat Id? Kemudian yang masbuk bagaimana Ustaz? Ada yang masbuk salat Id setahun sekali masbuk. Tapi kita dapati Bu, ketika yang salat di sini di Omar siapa kemarin? Itu banyak yang terlambat. Bagaimana? Mungkin ada yang sudah rakaat imam sudah selesai 1 rakaat. Iya enggak? Itu bagaimana? Iya. Jawabannya mudah, disempurnakan. Kalau ketinggal 1 rakaat, sempurnakan. Pertanyaannya, takbir zawaknya berapa Ustaz? Kan itu pertanyaannya. 7 atau 5? Hah? Ini bagi yang tertinggal berapa? Sebentar. Hah? 7 atau 5? Iya, itu jadi pertanyaan. Tujuh. Sama seperti ketika kita sholat fardu. Tatkala kita di rakaat kedua, Allahu Akbar. Ini rakaat kita ini rakaat pertama atau kedua? Kedua imam. Hah? Kedua imam kan? Kemudian rakaat bagi kita kedua atau 1? Hah? Ke-1. Sedangkan kata Nabi SAW, apabila tinggal kalian sholat, maka sempurnakan. Paham? Dan tidak dianjurkan untuk membaca istiftah. Artinya apa? Intinya, itu adalah rakaat kedua bagi kita. Ketika kita berdiri masbuk. Artinya apa? Di rakaat kedua itu kita membaca takbir zawaidnya 5 kali. Ini yang rajih. Wallahu taala a'lam. Walaupun Anda katakan, kalau Anda mengatakan yang rajih, berarti ada pendapat yang mengatakan itu apa? 7 kali takbir zawaidnya. Tapi yang rajih, yang sesuai yang Anda pahami adalah 5. Adapun yang 2 rakaat, misalkan imam sudah setelah syahud kita baru Allahu Akbar, ya udah, sahal, mudah seperti itu. Kita tinggal sempurnakan 2 rakaat. Yang pertama 7, zawaidnya 7, yang kedua 5. Kemudian bacaannya yang sunnah adalah al-ala dan al-ghasyiyah. Al-ala dan al-ghasyiyah. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah tatkala kita sholat di tanah lapang ada sholat tahiyat? Jawabannya tidak. Apakah ada azan dan iqamah? Jawabannya tidak. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan tidak ada panduan biasanya sholatul jamaah. Seperti itu tidak ada. Wallahu ta'ala alam.
Dan bahkan jumlah khutbahnya itu yang rajih, yang benar adalah 1 kali. Tidak seperti khutbah Jumat. Ya. Salat kemudian baru khutbah. Boleh bagi seseorang disunnahkan, ingat ibu, perhatikan. Ya, walaupun tidak wajib untuk mengikuti atau mendengar atau diam tatkala khatib atau imam berkhutbah. Walaupun tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Ibu melaksanakan itu dapat pahala. Karena sebagian orang mengatakan, kan nggak wajib. Artinya dia langsung pulang. Padahal nggak ada hajat dan kebutuhan dia. Atau dia langsung pegang HP. Atau langsung menung aja tidur. Pagi-pagi tidur. Ini kurang gizi. Ya. Maka yang sunnah, ingat. Sesuai sunnah adalah kita mendengarkan dan diam. Menyimak khutbah tersebut. Walaupun yang punya hajah dan kebutuhan, itu tidak mengapa bagi dia untuk pergi. Artinya dia tidak berdosa. Tapi orang yang tanpa sebab kemudian pergi, dia meninggalkan sunnah. Meninggalkan sesuatu yang utama begitu. Baik. Sampai sini bisa dipahami ya terkait pengadaan atau pelaksanaan salat Id. Baik. Kita masuk kepada terakhir pembahasan kita. Amalan di 10 awal Zulhijjah adalah yang terakhir dan ini yang paling utama. Yang sangat utama adalah berkurban. Kapan? Di hari terakhir, yaitu hari ke-10. Walaupun menyembelih itu boleh sampai hari tasyrik tanggal 13. Ya. Tapi kalau kita melakukannya di 10 itu mendapatkan keutamaan lebih. Karena kita melakukan di waktu yang afdal, yang utama. Masih dalam 10 Zulhijjah. Menyembelihlah karena Allah. Bukan karena ini dan itu. Bukan supaya dipandang, si fulan, berkurban ya, keren. Tidak. Kita berkurban itu karena Allah. Bentuk syukur kita kepada Allah dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian ya kajian kita ibu-ibu sekalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Adapun apabila ada perkataan ana yang salah dan ucapan ana yang salah, ana mohon maaf. Ini merupakan kesalahan ana pribadi dan keterbatasan ilmu ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan membimbing kita untuk senantiasa di atas sunnahnya, di atas sunnah Nabi SAW, di atas hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah di sisa umur kita ini, terutama tatkala sudah masuk di 10 awal Zulhijjah. Maka amalan-amalan yang kita sebutkan tadi hendaknya bukan hanya menjadi wawasan, bukan hanya sekedar menjadi catatan bagi kita, akan tetapi ilmu itu akan menjadi ilmu an-nafi' yang kita senantiasa mintakan kepada Allah setiap harinya. Minta ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Dan bersyukur kita tatkala bisa mengamalkan ilmu. Dan bersyukur kita tatkala kita bisa mendakwahkan, menyampaikan ilmu kepada orang terdekat kita. Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Dan hamba ini tidak mengetahui apa-apa kecuali yang telah Allah beritahu. Ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang bermanfaat. Ya, barang siapa yang bertakwa, niscaya Allah akan tambahkan ilmu baginya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.